Bu, sebelumnya kami izin dulu buat nge-record ya, Bu. Ya, boleh silakan. Ya, jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nyempetin hadir. Terus makasih banyak juga buat Ibu Siti Meka Masyani yang Ya, udah berkenan hadir untuk wawancara ini gitu ya, Bu. Jadi ya. sebelum memulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faisal Adi Wiguna. Selanjutnya, Nama saya Aditya Libari. Nama saya Rizky Aulia Rifani. Nama saya Paulus Maris. Ya, salam kenal. Nama Ibu biasanya dipanggil dengan Bu Meka. Ini kok ada back song-nya ya? Jadi nggak kedengeran ya? Back song-nya. Oh iya, alhamdulillah udah ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu Siti Meka Masyani, biasanya dipanggil dengan Ibu Meka. Alhamdulillah sekarang dinas di SMA Negeri 28 Jakarta. SMA 28. Ya, sekarang, ya, betul. MC-nya siapa di sini? Faisal, Bu. Kebetulan nggak ada MC, Bu. Jadi Oh, gitu. Oh iya, ya udah lanjut. Ya udah dilanjut, silakan. Iya, langsung aja ya. Kan Ibu di SMA Negeri 28 ya. Jadi udah berapa lama gitu Ibu menjadi guru BK di sekolah ini? Terus boleh nggak sih kita pengen tahu nih, diceritakan sedikit Ibu tentang profil sekolah ini gitu. Oke, baik. Kebetulan ya, karena alhamdulillah saya baru diangkat jadi PNS, baru ditugaskan di SMA Negeri 28 itu sejak Februari. Ya, sampai sekarang. Jadi terhitung baru ya, saya terhitung guru baru di sana dari Februari 2021 hingga sekarang. Tuh. Lalu pertanyaannya profil 28 ya? Ya, profil SMA 28. Profil 28 mungkin sebentar saya contekan dulu ya. Karena kan guru baru ya. Oke. Eh, 28 ini di SMA 28 Jakarta ini dikepalai oleh Kepala Sekolah Bapak Umar Yadi. Tapi alamatnya juga. Ya, iya, boleh, Bu. Oh, boleh alamatnya. Oke. Alhamdulillah di SMA 28 Jakarta ini udah mempunyai atau mengantongi akreditasi A yang beralamat di Jalan Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nggak usah ini kan, nggak usah kayak ketinggian bangunannya, luas bangunannya, nggak usah ya? Terlalu banyak. Lengkap banget tuh kayak gitu ya. Di SMA 28 itu ada jurusan apa sih, Bu? Oke, di SMA 28 Jakarta ini terdiri ada 2 jurusan ya. Seperti biasa, SMA seperti pada umumnya, hanya ada jurusan IPA dan IPS. Seperti itu. Jadi kan ini masih berbicara profil ya, Bu. Iya. Itu kalau dulu di sekolah saya tuh guru BK itu cuma ada 2. Oh ya. Nah, saya pengen tanya gitu, kalau di SMA 28 itu guru BK-nya ada berapa ya, Bu? Oke, untuk di SMA Negeri 28 itu karena tahun ini kedatangan para kami PNS baru, jadinya sekarang terhitung ada berapa ya? Ada 6. Banyak. Ada 6 orang. Iya, sebenarnya ini kelebihan muatan. Ya, kelebihan muatan. Iya, sebenarnya ini kelebihan muatan, makanya
ada keputusan dari dinas, dari Disdik itu untuk retribusi PNS ke sekolah-sekolah yang membutuhkan atau guru BK-nya kurang. Karena ini ya secara jujur secara jujur nih pribadi, kita angkatan PNS tahun ini itu benar-benar tidak sama tidak sama kebutuhan sekolah masing-masing kayak gitu. Jadi misalkan di SMA 28 sebenarnya sudah tidak butuh guru BK karena sudah full, sudah pas lah ya. Tapi karena dinas itu mengambil data kebutuhan sekolah dari tahun-tahun yang sebelumnya tidak diupdate, jadinya ya seperti ini, jadi kelebihan. Jadi ada yang, sekolah ini kelebihan guru bahasa Inggris, sekolah ini kekurangan guru bahasa Inggris, jadi gitu. Jadi baru bulan ini, keluarlah surat dari dinas retribusi PNS untuk ke sekolah yang kurang oleh guru pengampu apa gitu, mapel tertentu kayak gitu. Dan alhamdulillah saya pun dapat bagiannya, dapat retribusi ke sekolah Ragunan, SMAN Ragunan, itu sekolah atlet ya. Tuh, tapi karena dari dinas kita sudah datanya itu masuk, kita diterima di SMA Negeri 28, jadi otomatis kita tidak bisa pindah. Kalau PNS itu tidak bisa pindah selama 10 tahun ya, 10 tahun mengabdi itu kita tidak bisa pindah induknya kayak gitu. Kita tetap induknya di SMA 28, tetapi mendapatkan surat tugas agar memenuhi jam kita. Sebenarnya untuk kita sendiri sih, karena sayang loh kalau misalnya PNS terus sertifikasi, kita kan harus memenuhi 24 jam mengajar gitu, 24 jam mengajar. Kalau kurang sertifikasinya ya nggak cair. Ya nggak cair ya. Gitu. Jadinya ya alhamdulillah sih dari dinas memikirkan masa depan kita semua para PNS yang ya sebenarnya bukan salah kita ya, salah kita semua, karena ya kita pas tahunnya daftarnya ini kurang BK, ya udah kita daftar kayak gitu, tapi ternyata datanya belum terupdate gitu. Jadinya ya udah mau nggak mau ya kita harus mengikuti atasan lah. Jadi nanti insya Allah tahun ajaran besok nih saya mau mulai bertugas di SMAN Ragunan yang atlet ya, di Ragunan, di belakang Ragunan itu ya. Nah, tapi induknya saya tetap SMA 28. Mau saya absensi, mau saya laporan seperti apapun, nanti saya aktualisasi diri, itu pun nanti induknya di SMA 28. Tuh. Ada lagi? Seperti itu ya, Bu. Jadi kan iya. Yang saya dengar itu di SMA 28 itu justru kebanyakan guru BK-nya ya, Bu. Iya, betul. 6 kelebihan. Sebenarnya 4 karena mereka proporsinya itu hanya 4 ya. 4 itu sebenarnya udah cukup. 4. Mereka itu sebenarnya udah cukup 4 gitu. Karena kan mereka ngambil bukan kan misalkan satu guru BK itu mengampu untuk 150 siswa ya. Peserta didik ya, 150 peserta didik. Nah, ataupun bisa pakai bundle ya. Rampel ya, satu rampel itu untuk satu guru BK, itu nggak apa-apa kayak gitu. Satu rampel misalkan sekitar 3 kelas atau 4 kelas kayak gitu. Sebenarnya di sana sih sudah cukup 4 ya, 4. Makanya yang tadi saya bilang cerita itu sebenarnya mereka sudah cukup. Makanya saya kebagian alhamdulillah sama teman saya itu dapat jatah retribusi ke SMA Ragunan itu. Kalau teman saya di SMA 60 yang sama sekali itu nggak ada guru BK-nya. Karena benar-benar nggak rata. Banyak kok sekolah-sekolah yang kosong guru BK-nya. Jadi kan mereka bingung ya. Mau nggak mau dari guru mata pelajaran yang lain mengampu guru BK untuk mengisi kekosongan itu. Iya, masih banyak yang kosong juga ya, Bu. Kebanyakan di sekolah-sekolah karena kan yang saya tahu ASN dari guru BK justru paling banyak yang diangkatnya ya, Bu. Ini kan ASN dari guru BK. ASN dari guru BK. Oh, yang diangkat malah kalau setahu saya malah itu yang paling sedikit ya, karena daripada bidang yang lain kayak gitu. Yang penuh, yang sangat penuh itu karena saya pengalaman sendiri di tahun saya, di angkatan saya itu adalah guru ekonomi. Guru ekonomi itu di mana-mana itu full.
guru ekonomi yang kelebihan muatan. Guru ekonomi di mana-mana full. Karena teman saya aja sampai bingung, ini harus gimana nih ya? Harus ke sekolah mana nih ya? Biar dia, karena dia juga udah serti, kan lumayan ya. Lumayan, jadinya udah serti. Terus gimana nih? Kan kita harus 24 jam, sementara di sekolah ini hanya 9 JP ya, 9 JP. Ini kita harus 24 JP nih, gitu. Nah, berarti harus masih kekosongannya, masih kekurangannya banyak ya, gitu. Jadinya kebanyakan gitu. Jadinya guru ekonomi kalau di tahun angkatan saya sih yang di mana-mana itu full. Kalau guru BK, kalau setahu saya masih banyak yang ini sih, masih banyak yang kosong, masih soalnya di sekolah-sekolah masih ada yang cuma guru BK-nya. Nah, di SMA Ragunan pun begitu pula, di guru BK-nya hanya 1 orang kayak gitu. Di 60 kosong sama sekali. Di mana ya saya lihat. Pokoknya banyak sih. Benar-benar banyak yang masih belum memenuhi kriteria untuk ini mengampu guru BK. Banyak yang kosong. Jadi ini masih pertanyaannya runtutan ya. Tadi kan guru BK memegang 150 murid. Jadi nanya aja untuk jumlah murid di sekolah ini ada berapa gitu ya, Bu? Jumlah murid di 28 ya? Iya. Iya, di SMA 28 kan dari kelas 10 sampai kelas 12. Iya. Ya. Insya Allah kurang lebihnya sih 450 kalau nggak salah sih ya. Coba saya ini dulu cek database dari 28 ya. Oke, Bu. Biar saya nggak salah ngasih ini. Oh iya, untuk tahun sekarang kurang lebihnya 784. Terhitung banyak juga ya, Bu? Iya, banyak. Iya, siswanya. 700, iya benar, 784. Ya, betul. Ada di kriteria yang dari 16 sampai 18 tahun, iya benar ya. Betul, 784. Ini saya ambil dari database 28. Terus ini lanjut pertanyaan selanjutnya, Bu. Oh iya. Biasanya kasus apa sih, Bu, yang paling sering dilakukan siswa gitu? Apalagi kan sekarang pandemi ya. Bingung juga sebenarnya apa aja sih yang terjadi. Nah, panjang sih sebenarnya ya kalau ini. Karena sebenarnya di masa pandemi ini sesungguhnya yang harus menjadi PR nanti ke depannya kalau udah normal itu ya guru BK. Guru BK, apalagi udah pandemi, terus kebijakan dari ya kita tahulah kebijakan dari menteri kita yang baru ya, menteri pendidikan kita yang baru, kebijakannya gimana pas lagi kalau untuk pengambilan peserta didik baru ya karena kan kalau kita flashback dulu deh, flashback dari SMA 28 itu alhamdulillah kan menjadi SMA terfavorit ya. Yang notabene itu adalah yang masuk 28 adalah siswa-siswa yang berprestasi, yang nilainya tinggi, dan secara persentase untuk yang kita yang lalu, secara persentase kebanyakan sekitar 70% itu orang yang maksud saya mohon maaf yang ekonominya di atas gitu. Ya, 70% pasti ekonominya di atas. Karena kenapa? Ya, mereka coba mungkin dari SMP-nya, dari sekolah sebelumnya itu sudah mempunyai bekal tersendiri yang mungkin dari orang tuanya yang benar-benar dibekalin di push akademisnya yang lebih baik, apa itu dia, anaknya biar di lesnya yang mahal dan sebagainya, di privat dan sebagainya seperti itu. Dan mungkin dari SMP-nya dia lulusan dari SMP yang favorit juga, ya kan, dari kita pasti nggak pungkiri ya kalau sekolah yang benar-benar
favorit itu pasti guru-gurunya juga berkualitas gitu. Nggak cuma itu, mungkin dari budayanya di rumahnya, di keluarganya, kalangan keluarganya, dari pola makanannya, pola lingkungannya, terus ditambah lagi, oh ya, oke, orang tuanya mampu untuk mereka menyekolahkan atau mencarikan guru tambahan untuk anak-anak murid-muridnya, ya kan? Untuk anak-anaknya yang nanti akan lulus SMP biar masuk ke sekolah SMA favorit mereka. Tapi sekarang kenapa PR yang terberat adalah BK? Karena karena sekarang adalah menteri kita emang mengambil hak peserta didik yang menyamaratakan bahwa setiap individu mempunyai hak memperoleh pendidikan yang sama, ya kan? Gitu. Jadi ya ingin menyamaratakan semua sekolah itu disamaratakan gitu. Sekarang nggak ada yang sekarang SBI lagi, ya kan, internasional atau SSN dan sebagainya. PR yang terberatnya adalah ya satu juga sekarang nggak pakai dari akademis ya, nilai akademis. Terus yang kedua itu sistem zonasi, ya kan? Kita tahu kan sistem zonasi. Nah, sistem zonasi secara kebetulan memang di SMA 28 itu lingkungannya kan kalau zonasi lingkungan pasar ya kan? Lingkungan pasar yang mungkin kita nggak pungkiri juga notabene kalau pola lingkungan pasar seperti apa sih gitu, ya kan? Anak-anaknya seperti apa sih kayak gitu. Oh iya, dan mereka juga pasti berpikiran bahwa juga nggak belajar, juga nggak ini, juga naik kok gitu. Karena keputusan menteri sekarang, tahu kan, kita semua udah tahu kan, keputusan menteri sekarang semuanya berhak dinaikkan gitu. Nggak ada yang tinggal kelas atau apapun, dan nggak ada untuk tantangan, challenge tersendiri untuk peserta didik bahwa oh ini ada reward-nya nih, kalau misalkan nilainya bagus ada reward-nya dan seperti apa. Itu sekarang udah nggak dipakai lagi, ya kan? Jadi semuanya berhak untuk naik kelas, terus nilai itu kayak gimana sih, kan kalau kita lulus aja, oh iya yang penting umur, nah itu umur dan zonasi, umur yang paling tua ya udah gitu, umur yang paling tua pasti masuk lah gitu, apalagi zonasinya di lingkungan yang seperti itu. Oh ya, nih di lingkungan gue nih ada ini nih, ada SMA favorit, terus gue juga umurnya pas, ya udahlah gitu, nggak usah nilai juga apa-apa gitu, belajarnya masih kayak. Jadi sebenarnya kalau menurut secara pribadi saya sendiri ya emang gimana ya, ada setuju atau tidak setujunya sih dengan sistem seperti ini, ya kan? Karena saya tidak setujunya karena membuat mental peserta didik sekarang, mental siswa-siswa sekarang itu mental apa ya kita sebutnya ya, mental cuek oleh akademis ya. Oh, mental ini jadi nggak ada daya saingnya, jadi nggak semangat untuk daya saing gitu loh, ya kan? Kalau dulu kan, oh iya benar-benar kita semangat, kita harus memperoleh akademis yang tinggi, nilai yang tinggi, kayak gitu. Makanya di SMA 28 alhamdulillahnya mensiasatinya dengan cara yang lain gitu, dengan cara mengikuti kayak olimpiade dan sebagainya gitu. Kalau di 28 alhamdulillahnya unggulnya di olimpiade akademis. Iya, banyak alhamdulillah. Jadi bakat-bakat akademisnya diasahnya lewat seperti itu, lewat olimpiade, karena lewat internal sendiri, kegiatan internal sendiri di sekolah ya seperti itu gitu. Karena ya nggak ada daya saingnya, udah semuanya berhak naik ke kelas selanjutnya. Jadi nggak ada untuk daya juang gitu loh, daya semangat untuk berjuang untuk meraih nilai yang tertinggi gitu tuh nggak ada kayak gitu. Jadinya ya udah juga nanti dikasih nilai ini nggak apa-apa, pas-pasan ntar naik kayak gitu kan. Anak-anak, pola pikir anak-anak kebanyakan mayoritasnya seperti itu kalau sekarang gitu. Oh ya penting umurnya pas kok gitu, ya udah. Terus di dekat rumahnya juga ada sekolah negeri, semuanya sekarang rata, ya udah nggak apa-apa pas gitu. Nah alhamdulillah di 28 mensiasatinya seperti itu. Kita mengasah bakat-bakatnya anak-anak, alhamdulillah, karena yang tahun-tahun sebelumnya kelas 11 sama 12 itu kan masih yang maksudnya masih yang dari yang itu program yang sebelumnya ya, jadinya yang benar-benar
oh iya diasah betul akademisnya pas lagi di sekolah. Jadinya untuk tetap mengasah, untuk tetap benar-benar anak itu mempunyai apa sih namanya itu nilai yang tinggi, akademis yang baik, ya udah kita mensiasatinya dengan ikutin lomba olimpiade, lomba-lomba gitu. Kayak apa kemarin habis ARD, ASEAN Robotic Day dan sebagainya, seperti itu untuk mensiasati yang apa namanya keputusan yang seperti sekarang ya. Makanya terus dan yang kedua untuk yang pandemi ya, kenapa ini? Hah? Iya, maaf. Ya, dan yang kedua karena apalagi sekarang masa pandemi. Jadi kecilin dulu, Mang. Jadi kecilin sebentar. Nah, mohon maaf ya, Gang. Jadi di sini dulu. Iya, apa-apa Ibu. Dari tadi mau ditidurin nggak mau tidur pas udah mau mulai. Iya, Bu. Mulai dia Iya. malah. Iya, mohon maaf ya. Iya. Nah, yang kedua PR yang terberat kenapa juga kita dititik beratkan di BK juga yang kedua pandemi, karena masa pandemi ini gitu, masa pandemi udah kita nggak tahu siswa kita kan kita hanya lewat Zoom ya, lewat Zoom. Terus kita juga nggak tahu, oh mereka udah sejauh mana sih gitu. Karena para pengajar, para pendidik di SMA 28 itu emang percaya bahwa setiap individu, setiap peserta didik itu sesungguhnya setiap kita manusia ya. Setiap kita manusia, individu, peserta didik apapun itu sebutannya, kita adalah pribadi yang unik ya kan. Kita adalah pribadi yang unik, pasti ada di dalam diri kita ada satu bakat kita yang terpendam gitu. Nah, itu PR-nya BK sebenarnya, PR guru BK itu. PR guru BK adalah kita harus tahu nih tambang emas yang di dalam diri peserta didik kita tuh apa sih gitu. Itulah PR beratnya BK sebenarnya. Iya benar-benar sumurnya emas si anak ini apa sih sebenarnya, di bidang apa sih, ya kan? Itu kan PR-nya terberat guru BK. Apalagi nih di masa pandemi kita nggak bisa, susah untuk untuk melakukan asesmen itu sebenarnya agak terbatasi, bukan susah ya, agak terbatasi gitu. Keterbatasan komunikasi dan sebagainya. Apalagi dengan sistem yang kayak gini kan, sistem yang nggak pakai nilai zonasi, umur gitu. Kita nggak tahu nih mereka sampai mana nih, sudah sejauh mana itu. Dan ya PR yang terberat seperti itu sih untuk di masa pandemi ya. Dan banyak kasus kalau di masa pandemi ya, banyak kasus ya. Kalau udah jam guru-guru pada komplainnya jam pelajaran ya masih banyak yang belum muncul tepat waktu Zoom-nya, harus teleponin dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kok tugas kok nilainya bagus-bagus ya. Ya tugas kok nilainya bagus-bagus banget semua. Itu pun juga ada kayak ulangan hariannya bagus-bagus. Pas ulangan yang pokoknya kita uji coba ulangan akhir semester, loh kok seperti ini gitu ya. Kita tahu lah, makanya alhamdulillah ya di SMA 28 itu kemarin pas ujian akhir itu punya sistem sendiri yang tahu nih nanti yang curang yang mana, yang ini enggak gitu ya kan. Punya sistem IT-nya sendiri. Nah, ya itu sih yang PR kita. Terus kita nggak tahu kan mereka nanti di rumah tuh seperti apa, kalau pas lagi nanti kita tatap muka kan seperti apa, kita kan nggak tahu tingkah laku mereka. Kalau di Zoom kan iya Bu, ya oh iya gitu kan, manis-manis cuma cuci muka udah kerudung rapi, iya oh iya. Iya bener banget. Iya gitu. Kalau telat oh iya masih ketiduran, ya udah langsung ini
langsung buka laptop, udah tinggal belum mandi juga apa-apa deh, di bawah masih pakai sarungan nggak apa-apa, udah ya. Iya, jadi Ya, PR jadi kita banyak juga ya gitu dari yang banyak banget masalah kedisiplinan. Jadi kan banyak banget dari segala aspek. Sebenarnya nanti pas lagi kita insya Allah ya kalau pandemi sudah berakhir, amin. Itu kita yang BK yang amin. BK yang benar-benar punya PR terberat ya kalau menurut saya. Karena ternyata begini, ternyata si A begini nih kalau ini. Itu kita benar-benar tahu realnya pas lagi di sekolah gitu. Makanya untuk mensiasati untuk kita deh ya, mengurangi dampak yang seperti itu tuh SMA 28 punya metodenya sendiri. Ada caranya. Jadi setiap hari ya, Senin sampai Jumat setiap hari jam 6:30 sampai jam 7, hanya 30 menit itu diwajibkan semua peserta didik itu melakukan Zoom pagi gitu. Zoom paginya itu ya terdiri ya dari yang tadarus, terus motivasi pagi. Nah itu benar-benar kita di booster terus kalau peserta didik gitu. Jadi untuk kita tuh para pendidik itu biar mensiasati dampak negatif dari nanti. Dampak gimana ya, bukan culture shock kita sebutnya ya. Education shock ya. Iya, untuk nanti pas lagi tatap muka. Kita kalau di 28 Zoom pagi dari jam 6:30 sampai jam 7 itu harus ada absen pun juga rangkap. Ada absen di e-learning, kita peserta didik wajib, bukan hanya peserta didik, gurunya juga, gurunya pun juga harus harus ready, ya harus buka on kamera gitu kan, nggak boleh off kamera, harus on kamera, pokoknya semua aktivitas kita berpusat di e-learning 28 gitu. Jadi ini yang sekarang yang ikutin kegiatan pagi nih siapa aja itu udah terdeteksi di e-learning itu. Karena aksesnya kan lewat dari e-learning baru masuk ke Zoom, nanti baru masuk ke breakout room kayak gitu. Dan sebagainya. Zoom pagi ya terdiri dari tadi tadarus pertama, terus yang kedua motivasi pagi, terus yang terakhir tuh arahan dari kepala sekolah itu wajib. Alhamdulillahnya sih kepala sekolah 28 Bapak Umar itu benar-benar ya saya benar-benar applause ya sama beliau ya karena benar-benar untuk ngerangkul peserta didiknya, ngerangkul kita guru-gurunya, pendidiknya gitu karena memikirkan semuanya. Nggak ada yang nggak dipikirin, udah memikirkan semuanya, nggak boleh dikasih kendor, benar-benar ikat pinggang harus dikencengin lagi, wah karena kan masa pandemi apalagi kayak gitu, jadi guru-gurunya juga sering banget untuk rapat pelatihan, webinar, karena alhamdulillah sekarang kan ada program sekolah penggerak ya sama guru penggerak ya. Iya, alhamdulillah 28 alhamdulillah sudah lulus menjadi sekolah penggerak gitu. Dan beliau Bapak Umar itu menjadi kepala sekolah penggerak. Alhamdulillah. Mungkin lagi teman-teman yang lain Ya. ada pertanyaan lagi. Mungkin Bu, selanjutnya dari saya nih Bu ya. Ya. Nah, apakah di sekolah SMA 28 menggunakan asesmen tes Bu? Asesmen apa? Mohon maaf. Asesmen tes. Oh iya, iya juga menggunakan. Ini sepertinya kayaknya mau ini ya, mau habis atau enggak? Enggak ya Zoom-nya? Belum. Oh belum. Ya 28 kan kalau asesmen dalam BK itu kan ada 2 ya, non tes sama tes ya. Iya kalau di 28 alhamdulillah karena mungkin karena kita masa pandemi jadinya yang asesmen non tes itu kita batasi ya. Jadinya kita hilangkan yang kalau di 28 itu belum menggunakan mungkin wawancara asesmen yang non tes apa? Dek. Mohon maaf ya, Inara. Sebentar. Kalau di 28 seperti yang wawancara,
itu mungkin dibatasi lewat via telepon gitu. Dan belum, kalau untuk kelas 10-nya itu belum melaksanakan yang DCM, AUM, ya untuk yang non-tes ya, AUM, terus AUM PTSDL, yang alat ungkap masalah belajar, itu sosiometri, karena kan sosiometri mungkin, nah ini yang PR-nya saya mungkin ya, PNS baru itu nanti aktualisasi, bikin sosiometri seperti virtual ya, mungkin bisa kali ya ada yang ini, ada yang menciptakan sosiometri virtual ya, dan sebagainya. Observasi itu terbatas karena kan masa pandemi gimana sih ya. Jadi observasi itu benar-benar terbatas. Jadi untuk yang untuk kelas 10-nya ya, untuk kelas 10-nya di 28 untuk asesmen yang non tes itu benar-benar terbatas. DCM belum, AUM belum, sosiometri juga belum, observasi juga benar-benar terbatas. Wawancara iya, tapi wawancaranya mungkin via telepon, bisa ya kalau wawancara via telepon. Terus ITP-nya juga belum karena itu yang tadi, karena pandemi, benar-benar keterbatasan kita untuk bertatap muka gitu. Tapi sudah sebagian mengikuti seperti tes kecerdasan, tes bakat, tes minat, tes kepribadian gitu. Karena pas bulan sebelumnya saya ngisi tes kepribadian tuh, tes kepribadian. Karena penting ya, karena itu adalah gerbang utama kali ya, gerbang utama kita untuk yang tes bakat, tes minat, tes kepribadian gitu. Dari punya gerbang utama kita punya bekal, oh anak setiap individu, oh seperti ini nih, seperti ini nih, apanya tuh, bukan sebutannya apa ya, oh seperti ini nih yang kita akan hadapi nih gitu, individu seperti ini yang kita akan hadapi. Oh mereka juga tahu diri mereka sendiri, oh saya bakatnya seperti ini, minatnya seperti ini, oh kepribadian saya seperti ini gitu. Kan tahu kan yang tes kepribadian, berapa tipe kepribadian? Melankolis, terus apalagi sanguinis, sebagainya ya, melankolis, sanguinis, koleris, flekmatis. Itu saya jabarin mereka, saya tes kepribadian mereka seperti itu lewat yang tes yang itu. Jadi mereka punya fondasi sendiri, oh saya adalah melankolis, dominan melankolis, dan misalkan melankolis dan flekmatis. Oh jadi seperti ini, oh teman-teman saya seperti ini. Jadinya mereka punya gerbang sendiri, modal sendiri, oh iya, oh saya seperti bakatnya, kayaknya saya minatnya ini deh gitu. Itu benar-benar gerbang utama guru BK sih, untuk nanti kan mengarahkan. Gaya belajar pun juga berpengaruh, ya kan? Gaya belajar dia sebenarnya seperti ini, tapi dimasukkan ke kelas yang seperti ini, kayaknya nggak cocok, ya nggak akan berkembang kayak gitu kan. Guru BK sebenarnya benar-benar berat tugasnya, karena menemukan jati diri siswanya, terus gaya belajar yang cocok seperti apa, biar mereka tuh jadi orang-orang yang sukses di bidangnya masing-masing. Ya kan, sukses itu kan nggak punya tolak ukur gitu. Ya kan, sukses itu kan ya udah di bidang kita masing-masing gitu. Itu yang susah sebenarnya ya. Apalagi sekarang nih pandemi, ya keterbatasannya seperti itu. Mungkin lewat hanya tes-tes online seperti itu. Ya, untuk yang virtual juga kan terbatas. Yang saya hanya bisa lakukan yang kemarin ya hanya secara virtual yang tes kepribadian. Tuh. Mungkin buatnya lewat Gform. Untuk yang DCM belum saya buat. Nah, untuk kedepannya insya Allah saya mau buat ini DCM lewat Gform, ya kan, lewat virtual juga. Tuh. Jadi kan sekarang serba ini ya, serba IT-nya canggih ya. Iya. Ada lagi? Ada, Bu. Ya. Di SMA 28, asesmen tes apa saja yang digunakan? Ya. Tadi udah disebutin. Oh, sudah disebutin ya? Tadi disebut. Jadi termasuk tadi ya? Iya, tadi sebenarnya udah termasuk ya, termasuk, ya kan? Yang saya bilang yang digunakan itu untuk sekarang ya, untuk masa pandemi di kelas 10 itu tadi baru yang tes kepribadian, itu tes minat, tes bakat,
Kalau yang non tesnya hanya wawancara, tapi kan terbatas ya via telepon tuh. Kalau untuk yang kelas 11 dan 12-nya kan sudah semua di kelas 10. Jadinya alhamdulillah mereka sudah sudah mendapatkan asesmen yang non tes dan tes. Tuh. Kalau untuk kelas 10-nya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya lagi? ya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ya. Siapa yang melaksanakan asesmen tes, Bu? Guru BK sekolah atau lembaga yang berwenang? Tergantung. Tergantung. Iya. Nah, kalau untuk tes kecerdasan, lembaga yang berwenang. Kalau tes kecerdasan ya, tes kecerdasan, tes bakat, tes minat sebenarnya itu lembaga yang berwenang. Itu ya. Tapi untuk yang kayak DCM, AUM, sosiometri, observasi, wawancara, ITP itu guru BK-nya sendiri. Jadi tergantung. Iya. Ada lagi? Ya, mungkin teman saya. Nah, Bu. Lanjutkan teman saya, Bu. Saya pengen nanya nih, Bu. Ya. Ya. Nah, Ya, Paulus. menurut Ibu, ya, seberapa penting sih penggunaan asesmen tes itu bagi guru BK? Ya. Sebenarnya tadi kalau kalian mendengarkan dengan seksama, sebenarnya itu sudah terjawab ya. Penting banget, karena kan yang saya bilang tadi itu adalah merupakan gerbang kita sebagai guru BK, modal kita, pegangan kita gitu. Sebagai guru BK itu adalah pegangan kita, modal kita untuk gerbang awal kita, biar kita tahu, wah, yang kita mau berperang, kita berperang sama siapa nih gitu, ya kan? Oh, kita berperang sama si A yang karakternya seperti ini, gaya belajar namanya DCM-nya punya masa lalu seperti ini. Tindak lanjut yang dilakukan asesmen tes itu sesuai dengan apa permasalahannya, Bu? Iya, follow up-nya ya. Iya, betul. Iya, tindak lanjutnya ya sesuai dengan yang seperti ini, berarti tindak lanjutnya seperti apa kayak gitu. Untuk yang pandemi lah, masalahnya apa? Ya, ya. Dari record. Ya. Dilanjut. Iya, silakan. Apa saja sih, Bu, hambatan dalam pelaksanaan asesmen tes ini di sekolah Ibu? Hambatannya. Sebentar deh, kayaknya ada ini deh. Ada backsong kayak ini ngebas ya? Iya, Panenya ada ini kayaknya. Iya, ada backsound ngebas. Coba Rifani di itu unmute dulu. Saya tadi. Oh iya, udah ya? Iya benar lah. Iya. Masih. Iya, tadi hambatan apa tadi? Mohon maaf. Hambatan dalam pelaksanaan asesmen tes. Oh, hambatan dalam pelaksanaan asesmen tes. Untuk yang sekarang, untuk yang di masa pandemi. Oh, untuk yang masa pandemi, hambatannya yang seperti itu. Karena kita benar-benar nggak bisa bertatap muka ya. Kan kita nggak tahu ya, Allahu alam, pas kita memberikan tes, asesmen tes itu, siapa yang mengerjakan. Gitu kan hambatannya, ini asli pure dari dia atau bukan ya gitu, karena ya seperti itu,
Nah kan bisa lewatnya virtual, bisa lewatnya mereka mengerjakannya dari rumah. Jadi hambatannya hanya satu sih. Nah, ini pure dari dia atau enggak ya gitu. Karena kan nggak langsung tatap muka ya. Untuk masa sekarang, untuk di pandemi ini semuanya serba terbatas. Kalau sebelum masa pandemi, Bu? Kalau sebelum masa pandemi, hambatannya. Oh, hambatannya. Nah, yang tadi yang saya bilang juga sama sih sebenarnya. Yang mereka menjawabnya itu setengah. Jadinya benar-benar nggak optimal, hanya setengah jujur, oh ya males-malesan dan sebagainya. Seperti itu sih. Makanya kalau saya mesti settingnya biar mereka optimal, kita kasih tahu dulu nih apa namanya kegunaan atau manfaatnya tes ini seperti apa sih, terus tes ini tuh untuk apa sih, kayak gitu. Kalau saya kayak ginian gitu, oh buat ini gitu, jadi oh buat penting untuk kitanya sendiri nih gitu. Jadi mereka biar tahu ini sebenarnya penting loh untuk kita semua, untuk benar-benar untuk mereka juga. Ada lagi? Apa yang digunakan untuk mengetahui bakat minat seorang siswa? Untuk apa yang digunakan untuk mengetahui bakat minat seorang siswa? Ada dua kalau saya ya, dari yang tes itu sama dari hasil belajarnya. Kalau di 28 untuk mengetahui yang mereka tuh bakat minatnya seperti apa, ya ada dua, dari hasil tes yang kita sudah suguhkan, dan yang kedua dari hasil belajarnya, dari kita observasinya, ya seperti observasi yang langsung di sekolah gitu. Nah itu yang saya bilang kendala. Kalau yang dulu kan enak ya, kita observasinya langsung turun terjun ke lapangan. Kok dia kayak gini, kayaknya dia bakatnya ini deh, tapi terpendam nih kayaknya gitu, malu-malu. Bakatnya dia sebenarnya lebih ke seni kannya gitu, jadinya oh ya kayaknya ini deh, kita tuntun ke arah yang dia minati. Kalau sekarang ya susahnya seperti itu, kita kan nggak bisa observasi langsung terjun ke lapangan, kita nggak bisa. Jadi susahnya ya cuma dari tes itu, dari hasil dari tes kita yang kita udah suguhkan ke mereka. Ada lagi? Iya. Udah. Karena udah dirasa cukup, udah mulai sore hari juga. Mungkin belum lah. Masih siang. Wawancaranya diudahin dulu aja ya, Bu. Oh iya, silakan. Kami ucapkan terima kasih banyak Ibu udah bersedia mau diwawancara oleh kami. Ya, sama-sama. Yang lebihnya mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Sama-sama. Boleh kita foto bareng-bareng dulu ya, Bu? Boleh. Foto bareng-bareng dulu. Paulus, off cam tuh Paulus. Iya, dia lagi kerja. Bu. Oh, iya. Iya. Ya. Oh iya. Iya. Ada yang foto? Ya, aku foto dulu ya. 1, 2, 3. Ya. Ada gua foto. Gimana, Bari? Udah foto. Udah gua screenshot tadi di laptop. Ayo udah. Tidak. Terima kasih banyak Ibu. Kami sama-sama. Ya, izin
undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Bu, terima kasih waktunya Bu ya. Iya. Bu.